Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Pedang untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Fuku yang berada di kamar tiba-tiba dirasuki oleh siluman burung yang saat ini ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya tersebut. Di sini Fuku yang telah dirasuki lalu menemui Ling Duan karena Ling Duan orang yang telah menyebabkan semuanya ini. Ling Duan yang melihat siluman burung merasuki tubuh Fuku menjadi sangat ketakutan. Ia pun mengatakan yang membunuh siluman burung kemarin bukanlah dirinya melainkan Bai Li. Mengetahui hal tersebut, Fuku lalu pergi dari sana. Sesampainya di kamar Bai Li, siluman burung mencoba membunuhnya untuk membalaskan dendamnya. Namun saat ini mendekati Bai Li, ia justru terpental. Dan dari sinilah ia menyadari kalau di tubuh Bai Li terdapat aura iblis yang sangat kuat. Dengan bersamaan Aoyang masuk ke dalam untuk memberikan obat kepada Bai Li. Siluman itu pun juga ingin membunuhnya. Namun ia kembali gagal karena Aoyang ternyata memiliki jimat penangkal siluman. Menyadari hal tersebut, ia pun segera pergi dari sana. Setelah itu Aoyang pun memberikan obat buatannya kepada Bai Li yang menggunakan tungku obat. Sesaat ia pun merasa curiga kenapa Fuku ingin menyerangnya tadi. Namun ia memilih diam dan tidak bercerita kepada Bai Li. Hingga keesokan harinya Ling Duan kembali bertemu dengan Fuku. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Namun di sini siluman burung sudah tidak merasuki tubuh Fuku yang membuatnya merasa heran kenapa Ling Duan sangat takut kepadanya. Hingga mencurigakan mereka berdua dilihat langsung oleh Aoyang yang mengintip dari kejauhan. Tak lama kemudian King Su datang menghampirinya. Ia pun menanyakan kepada King Su jam berapa Fuku kembali ke kamar tadi malam. King Su menjawab kalau Fuku tidak berada di kamar semalaman dan baru saja kembali ke kamar tadi pagi. Mengetahui hal tersebut, Aoyang segera menemui Bai Li dan menceritakan kejadian tadi malam. Ia pun curiga kalau Fuku dirasuki oleh siluman yang ingin membunuhnya. Yang ia tahu siluman tidak akan keluar di siang hari karena matahari adalah sumber kelemahannya. Untuk membuktikan semua omongan Aoyang, mereka berdua pun akan mengintai pergerakan Fuku nanti malam. Dan di malam harinya, terlihat Ling Duan kembali dihampiri oleh Fuku yang telah dirasuki siluman burung. Di sana Fuku memerintahkan Ling Duan untuk mencuri jimat milik Aoyang. Dan apabila itu tidak dilakukan, ia akan membunuhnya di sana. Sehingga Ling Duan yang ketakutan akan melakukan perintahnya. Dan ia pun secara diam-diam masuk ke kamar Aoyang. Namun sesaat ia tidak menemukan keberadaan jimat tersebut. Karena tidak menemukan apapun yang ia cari, seketika Ling Duan segera keluar. Namun tiba-tiba Aoyang dan Bai Li datang ke sana. Di sana Bai Li memaksanya untuk berkata jujur mengenai apa yang telah terjadi saat ini. Kalau tidak, ia akan mengajarnya. Ling Duan pada akhirnya mau berkata jujur kalau yang sebenarnya dirinya lah yang telah melepaskan siluman burung kemarin malam untuk menjebak Bai Li. Dan saat ini siluman burung sedang merasuki tubuh Fuku untuk membalaskan dendamnya atas kematian salah satu siluman burung yang dibunuh oleh mereka. Tak lama kemudian King Su datang ke sana dengan memberitahukan kalau Fuku tidak berada di kamar. Mengetahui hal itu, Bai Li mengajak mereka untuk membuat rencana penjebakan. Setelah itu Ling Duan yang dipinta oleh Bai Li sedang membawa Fuku ke belakang gunung dengan alasan ia berhasil mengambil jimat yang ia pinta. Namun sesampainya di belakang gunung, mereka dengan segera menyegel siluman tersebut agar keluar dari tubuh Fuku. Usaha mereka sebenarnya berhasil. Namun tiba-tiba siluman itu justru berpindah dan masuk ke dalam tubuh Ling Duan. Sehingga Bai Li dan Aoyang segera menyegelnya kembali. Namun di sini siluman burung tidak mau keluar dan ia akan berusaha membunuh Ling Duan. Dan Ling Duan yang masih setengah sadar merasakan sakit di tubuhnya dengan memohon untuk diselamatkan. Tentu saja Bai Li tidak akan membunuhnya. Dan satu-satunya cara saat ini adalah menunggu matahari pagi muncul. Karena itu adalah kelemahan bagi siluman. Sambil menunggu matahari pagi muncul, Ling Duan terus saja merintih kesakitan di tubuhnya dan memohon untuk segera diselamatkan. Singkatnya matahari pagi pun telah tiba dan siluman itu berhasil dimusnahkan. Ling Duan yang tak tahu berterima kasih justru marah kepada Bai Li yang tidak segera menyelamatkannya dan membiarkannya merintih kesakitan selama semalaman. Namun bagaimanapun juga Ling Duan sudah mengakui kalau ia merupakan dalang di balik celakanya murid baru kemarin dan Bai Li akan melaporkan kepada pemimpin perguruan tersebut.
Seketika Ling Duan menjadi sangat ketakutan dan memohon kepada mereka semua untuk tidak menceritakan masalah ini kepada pemimpin perguruan karena ia takut akan dikeluarkan dari perguruan. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan mengganggu Bailey. Sehingga Bailey yang malas berurusan dengannya. Saat ini ia pun memaafkannya dan tidak menceritakan masalah tersebut kepada pemimpin perguruan. Namun ternyata Ling Duan hanya berpura-pura meminta belas kasihan, padahal yang sebenarnya ia tetap ingin balas dendam kepada Bailey dan tetap berencana mengeluarkan Bailey dari perguruan apapun caranya. Singkatnya, di malam harinya terlihat Aoyang berencana pergi turun gunung, yang dimana murid-murid di perguruan dilarang keras untuk turun gunung. Apabila hal itu masih dilakukan, mereka akan dikeluarkan dari perguruan. Di sini Baiji mencoba menghentikannya, namun Aoyang tetap ingin turun gunung untuk memberikan doa karena hari itu bertepatan dengan hari meninggalnya kekasih yang ia cintai. Di sini terlihat Bailey menjadi kasihan melihatnya. Ia pun akan menemaninya turun gunung melewati jalur tikus. Ia tahu jalur tersebut karena Bailey sejak kecil sudah tinggal di perguruan Kota Yong. Singkatnya, King Su saat ini sedang bersama Zhaolin. Ia pun bertanya mengenai seseorang bernama Yuxin. Zhaolin berkata tidak ada murid yang bernama Yuxin. Kemudian ia pun menceritakan jika waktu dulu Master Xin pernah membawa seorang anak ke perguruan Kota Yong. Namun yang ia tahu orang tersebut adalah Bailey dan bukan Yuxin. Sesaat mereka tak sengaja melihat Bailey bersama Aoyang di pinggir danau, yang dimana Aoyang sedang memanjatkan doa untuk mendiang kekasihnya tersebut. Di sana Aoyang menceritakan masa lalunya, yang dimana pertemuan pertama dengan sang kekasih di saat ia mencoba menyelamatkan wanita tersebut yang bernama Sun Feng dari serangan binatang buas. Setelah itu luka-luka yang ia terima dirawat oleh Sun Feng. Mulai dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Namun di saat itu ia harus pergi meninggalkan kekasihnya karena ia sedang menderita sebuah penyakit dan harus segera mencari obatnya. Setelah ia berhasil menyembuhkan penyakitnya tersebut, ia pun kembali untuk menemui Sun Feng. Namun pulau tempat tinggal Sun Feng telah hancur dan tenggelam bersama dengan seluruh warga di pulau itu. Tidak tahu apa penyebabnya. Namun mulai saat itu juga ia sangat merasa bersedih karena kehilangan kekasih yang ia cintai. Dengan bersamaan pria bertopeng datang ke Kota Yong untuk mencuri pedang iblis. Beruntungnya Hong Yu berhasil memukul mundur pria bertopeng yang membuat pria itu memilih pergi dari sana. Kemudian Hong Yu pun segera menyembunyikan lonceng tanda bahaya. Dan Bailey yang mendengarkan lonceng tersebut ingin segera kembali. Namun di perjalanan mereka dicegat oleh pasukan bertopeng sehingga pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian, Lan Sheng yang selesai bertugas datang ke sana dan membantu mereka melawan pasukan bertopeng. Di perguruan Kota Yong, terlihat pria bertopeng yang ingin kabur ternyata berhasil dikepung oleh para murid. Dan sesaat King Su melihat gelang miliknya bersinar, yang dimana hal tersebut menandakan kakaknya yaitu Guangmo berada dekat dengannya. Namun di saat ia lengah, seketika ia pun ditangkap oleh pria bertopeng yang mengira pria tersebut merupakan kakaknya. Beruntungnya Lan Sheng berhasil memukul mundur pria bertopeng tersebut dan segera pergi dari sana. Saat ini Bailey dan Aoyang dimarahi oleh Master Hansu karena melanggar peraturan yaitu turun gunung. Mereka berdua pun akan diberikan hukuman yang sangatlah berat. Namun di sana Lan Sheng mencoba membujuk pemimpin perguruan agar memberikan hukuman yang ringan kepada mereka berdua. Karena bagaimanapun juga Bailey dan Aoyang memiliki jasa dalam melawan pasukan bertopeng tadi malam yang ingin memasuki wilayah perguruan Kota Yong. Kemudian Master Hansu pun menerima permintaannya tersebut dan memaafkan kesalahan Bailey dan Aoyang untuk saat ini. Setelah itu Lan Sheng mengumpulkan seluruh murid di perguruan untuk segera turun gunung dalam memeriksa kondisi saat ini. Apabila mereka menemukan pasukan bertopeng, maka mereka semua harus segera melapor kepadanya. Dengan bersamaan Nenek Lin datang ke sana. Nenek Lin saat ini ingin menemui Master Hansu. Mengetahui Nenek Lin merupakan pemimpin desa Yudu, Lan Sheng segera membawanya masuk. Yang ternyata kedatangan Nenek Lin saat ini ingin memeriksa keadaan pedang iblis. Ia hanya ingin memastikan pedang tersebut baik-baik saja. Namun Master Hansu tidak mengizinkannya karena meskipun ia seorang pemimpin yang berhak memberikan izin saat ini adalah Master Zihin. Kemudian Nenek Lin menanyakan keberadaan Master Zihin saat ini, sehingga Master Hansu menjawab kalau Master Zihin masih berada di tempat pengasingan dan sedang bersemedi selama 3 tahun untuk memperkuat kekuatannya agar bisa kembali menyegel pedang iblis.
Dikarenakan tidak mendapatkan izin untuk mengecek keberadaan pedang iblis, dan Nelin memutuskan untuk tinggal sementara di kota Yong. Di sana Lanseng yang mengantar Nelin sesaat ditanyai tentang keadaan Yusin, salah satu anak yang dibawa oleh Master Zin di saat dulu. Di sini Lanseng berpura-pura tidak tahu, dan ia berkata Master Zin di saat dulu tidak pernah membawa seseorang kembali ke kota Yong, dan Nelin hanya tersenyum mendengarkan perkataan darinya. Terlihat Nelin sangat terkejut karena cucunya saat ini berada di sana, namun ia bersama Kingsu memilih untuk diam agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada Lanseng. Singkatnya, di malam harinya, terlihat Nelin memarahi Kingsu yang pergi tanpa mengabarkan apapun. Karena tindakan Kingsu membuat semua orang di desa Yudu menjadi sangat khawatir. Kingsu menjawab ia datang ke kota Yong untuk mencari Yusin dan mencari keberadaan Guangmo. Sesaat ia mengatakan kalau gelang miliknya bersinar. Di saat pria bertopeng yang ingin mencuri pedang iblis datang ke perguruan, yang dimana hal tersebut menandakan pria bertopeng adalah Guangmo. Namun di sini Nelin tidak percaya akan hal tersebut. Apabila Guangmo masih hidup, ia tak akan mungkin menyerangnya. Secara Kingsu adalah adiknya sendiri. Setelah itu Kingsu dipinta neneknya untuk pergi ke pavilion tempat pedang iblis disegel. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah pedang iblis baik-baik saja. Namun di saat akan ke sana seketika Lanseng langsung menyerangnya, yang membuat gelang pendeteksi keberadaan Guangmo menjadi hancur. Di sini Lanseng meminta maaf karena ia kira Kingsu adalah penyusup, dan sebagai permintaan maafnya ia pun berniat akan memperbaiki gelang tersebut. Di malam harinya, Kingsu mengatakan kepada Nelin jika semua orang di perguruan tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Yusin, dan kemarin Shaolin sempat memberitahukan kepadanya kalau ada seseorang yang bernama Yusin, namun dia masih belum yakin apakah pria itu Yusin atau bukan. Oleh karena itu ia beserta neneknya mencoba pergi untuk mengecek. Sesaat Bailey bersama Aoyang melihat Kingsu bersama Nenelin yang seperti akrab satu sama lain. Saat bertemu dengan seseorang yang bernama Yusin, Nenelin mengatakan kalau pria itu bukanlah Yusin yang mereka cari karena ia kenal betul sifat dan wajahnya. Tak lama kemudian keberadaan mereka berdua kepergok oleh Lanseng. Dari sinilah ia tahu kalau Kingsu merupakan cucunya Nenelin yang berasal dari desa Yudu. Karena sebelumnya di saat mendaftar masuk menjadi murid baru, Kingsu sempat mengaku kalau ia bukanlah berasal dari desa Yudu, melainkan seorang pengelana. Di tempat lain terlihat Bailey merasakan kalau Yusin yang dia cari oleh Kingsu merupakan dirinya, karena ia merupakan satu-satunya anak yang dibawa oleh Master Zin dulu. Ditambah lagi di tubuhnya terdapat aura iblis. Namun ia merasa bingung apabila ia benar-benar Yusin. Kenapa Lanseng dan Master Zin terus saja menutupi identitasnya? Aoyang pun menjawab mungkin saja Lanseng ingin keberadaan Bailey menjadi aman, karena mengingat aura iblis di tubuh Bailey sedang diincar oleh pria bertopeng. Karena merasa penasaran, Bailey menghampiri Lanseng untuk menanyakan identitas aslinya. Lanseng akhirnya berkata jujur dan mengiyakan kalau Bailey adalah Yusin. Di saat dulu ingatannya setelah hilang dimakan aura iblis, maka dari itu Master Zin mengganti namanya agar keberadaannya saat ini menjadi aman. Tak lama kemudian Kingsu datang ke sana dan Lanseng segera menyuruh Bailey untuk segera masuk ke dalam. Saat ini Kingsu telah diusir dari perguruan karena dianggap mata-mata dari desa Yudu. Di sini Kingsu meminta maaf atas semuanya tersebut. Alasan ia masuk ke perguruan semata-mata hanya ingin mencari Yusin, dan ia tidak berniat melakukan kejahatan apalagi menjadi mata-mata dari desa Yudu. Tidak hanya itu, Fuku juga jadi membencinya. Ia pun mengembalikan gelang milik Kingsu yang berhasil diperbaikinya. Dan ternyata saat ini gelang tersebut sudah tidak memiliki energi spiritualnya lagi, yang membuat ia tidak bisa mendeteksi keberadaan Guangmo. Sesaat kupu-kupu miliknya yang mengabarkan kalau saat ini Nenelin berada di pavilion. Ternyata Nenelin saat ini ingin memaksa masuk ke dalam. Ia pun tidak ingin mengembalikan pedang iblis, melainkan hanya ingin mengecek keadaannya saja. Namun Hongyu sebagai penjaga pavilion bersikeras melarang Nenelin untuk masuk, yang pada akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Di dalam pertarungan itu, pria bertopeng kembali datang ke sana dan memanfaatkan kesempatan untuk mencuri pedang iblis tersebut. Nenelin tentu saja tidak ambil diam. Ia segera masuk secara paksa dan berhasil menghentikan pria bertopeng. Namun pedang iblis tersebut berhasil diambil oleh pria bertopeng. Tidak hanya itu, Nenelin juga terluka akibat terkena pedang tersebut. Tak lama kemudian Lanseng dan Hongyu datang ke sana dan nyawa Nenelin bisa selamat. Karena tidak berhasil mendapatkan pedang iblis tersebut membuat pria bertopeng segera meninggalkan pavilion, dan lalu Lanseng pun berusaha untuk mengejarnya.
Singkatnya saat ini Nenek Lin dalam kondisi sekarat. Di sini Lanseng datang ke sana dengan mengatakan kalau ia gagal menangkap pria bertopeng. Lalu Fuku menyuruh Lanseng untuk keluar dan ia akan membantu Kingsu dalam merawat Nenek Lin tersebut. Ia pun memberikan obat kepada Kingsu untuk Nenek Lin. Namun saat ini sikapnya masih dingin kepada Kingsu. Di saat mereka keluar, dan Kingsu mengatakan jika ia datang ke perguruan kota Yong hanya ingin mencari Yusin, dan neneknya hanya kebetulan datang ke sana untuk mengecek pedang iblis, dan ia bukanlah seorang mata-mata atau orang suruhan dari neneknya seperti apa yang dituduhkan oleh mereka. Mendengar hal tersebut, Fuku pun mencoba untuk mempercayai perkataannya itu. Tak lama kemudian Lanseng pun menghampiri mereka, dan saat ini ia meminta bantuan Kingsu karena Kingsu memiliki kupu-kupu pelacak untuk melacak keberadaan pria bertopeng saat ini. Lalu setelah itu Kingsu mulai menyebar kupu-kupu pelacak miliknya dan merasa tinggal menunggu kabar dari kupu-kupu pelacak tersebut apabila berhasil menemukan keberadaan pria bertopeng. Tak lama kemudian Ling Duan memberikan informasi yang dimana ada penduduk desa yang tewas secara mengenaskan dan belum tahu apa penyebabnya. Kemudian Lanseng pun diberikan perintah oleh pemimpin perguruan untuk segera mengecek kondisi saat ini. Mendengar hal itu ia pun segera mengumpulkan beberapa murid agar segera mengecek kondisi desa Yong saat ini. Kemudian Bailey dan Ouyang menghampirinya dan meminta Lanseng untuk mengirim mereka turun gunung dan ikut menjalankan misi saat ini. Di sini Lanseng pun menyetujuinya dan meminta mereka untuk berhati-hati. Lalu Xiaolin datang ke sana dengan memberikan informasi kalau Kingsu telah menemukan keberadaan pria bertopeng dari kupu-kupu pelacak. Mendengar hal itu Lanseng mempercayakan misi tersebut kepada Bailey dan Ouyang, sementara ia bersama Kingsu mencari keberadaan pria bertopeng. Singkatnya, di saat berada di desa, terlihat Bailey dan Ouyang melihat jasad warga yang mati mengenaskan. Ouyang melihat pria tersebut bukanlah tewas dibunuh oleh seseorang, melainkan terlihat seperti dibunuh oleh siluman. Ia pun mengetahui hal tersebut karena ia merupakan seorang tabib yang biasa menangani hal-hal yang mengerikan. Sementara itu Lanseng dan Kingsu yang mengikuti kupu-kupu pelacak telah menemukan sehelai kain yang ada bercak darahnya yang diduga milik pria bertopeng. Di saat itu para warga berlari ketakutan karena ada siluman yang datang menyerang. Bailey meminta Ouyang untuk menyelamatkan para warga sedangkan ia akan pergi mengecek. Lalu tak lama kemudian tanpa disadari Bailey memasuki sebuah portal yang tiba-tiba membawanya kembali ke desa Wumeng. Sedangkan di sisi lain, terlihat pria bertopeng saat ini sedang terluka. Ia pun sadar akan adanya seseorang yang datang ke sana. Ia pun dengan segera mematikan api tersebut dan bersembunyi. Yang ternyata yang datang adalah Kingsu dan Lanseng. Sementara saat ini Bailey melihat masa lalunya di waktu kecil yang berlari ketakutan. Bailey pun menyadari kalau anak itu adalah dirinya di masa dulu. Namun ia masih belum bisa mengingat apapun mengenai masa lalunya saat ini. Secara tiba-tiba ia pun diserang oleh siluman ular berkepala 9 yang membunuh salah satu warga saat ini. Dengan bersamaan Ouyang ternyata berhasil ditangkap oleh pria bertopeng lainnya. Pria itu meminta pedang iblis kepada Bailey agar segera diserahkan. Ouyang pun menyuruh untuk pergi dan tak usah memperdulikannya. Namun seketika salah satu tangan Ouyang dipotong hingga putus. Hal itu membuat Bailey menjadi sangat marah dan mengeluarkan kekuatan dari aura iblis di tubuhnya. Dikarenakan sudah dikendalikan oleh aura iblis, seketika Bailey berlari begitu cepat untuk kembali ke perguruan dan mengambil paksa pedang iblis. Hong Yu yang menjaga pedang tersebut ikut menjadi korban kebrutalan dari Bailey. Di tempat lain, terlihat Lanseng telah tiba di desa dan mendapatkan kabar kalau Bailey dan Ouyang berada di dalam portal tersebut. Mendengar hal itu, ia pun segera masuk ke dalam. Ia pun harus berhadapan dengan siluman ular berkepala 9 yang dimiliki oleh pria bertopeng. Dan terlihat Ouyang sudah tidak berada di sana sehingga pertarungan pun terjadi. Namun ia yang kalah melawan ular tersebut dan hampir saja terbunuh. Kemudian Bailey yang telah tiba langsung membunuh siluman ular berkepala 9 dengan pedang iblis yang dipegangnya saat ini. Bailey yang sudah dirasuki oleh aura iblis dan hilang kendali juga ingin membunuh Lanseng. Beruntung saja Master Zihin datang tepat waktu dan berhasil menghentikan semuanya itu. Singkatnya saat ini pedang iblis kembali disegel dan segel itu diperkuat oleh Master Zihin yang telah keluar dari semedinya selama 3 tahun.
Ia pun mengatakan kepada Master Hansu kalau ia memiliki waktu 1 bulan saja untuk keluar, dan setelah itu ia akan kembali melakukan bersemedi selama 3 tahun lagi. Di sini ia meminta Master Hansu agar memperketat penjagaan di perguruan saat ini. Tak lama kemudian Bailey datang berlutut dan memohon maaf atas semua kejadian saat ini. Ia pun siap menerima hukuman meskipun ia harus dibunuh sekalipun, karena ia hampir saja mencelakai Lanseng. Di sini Master Zien mengatakan kalau Lanseng saat ini baik-baik saja dan ia juga tak akan mungkin membunuh Bailey. Saat ini mereka pun telah menyadari kalau pedang iblis tidak boleh berjauhan dengan Bailey. Apabila jarak mereka sangat jauh maka aura iblis di tubuh Bailey akan mudah keluar. Oleh karena itu Master Hansu dan Master Zien sepakat untuk mengurung Bailey di dalam goa dan menyegelnya bersamaan dengan pedang iblis. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundanus.